Bab 698. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan yang pelan. Jenderal Rafa sangat setia teman. Kalau begitu aku akan. Ucap Sugi dengan wajah meledek sambil bertepuk tangan. Kemudian ekspresinya berubah galak. Lalu dia berkata, memenuhi keinginan jenderal. Setelah mengatakan itu, Sugi langsung menyerang Rafa dengan kuat. Sugi sudah lama menahan amarah di dalam hatinya karena dihina oleh Rafa berulang kali. Sebelum Erik berbicara, Sugi juga tidak berani bertindak. Namun sekarang, pelindungnya sendiri telah menyinggung Gary tak terkalahkan. Jadi, dia tidak peduli apapun lagi. Boom! Beraninya Master Puncak tingkat 6 sepertimu mau menghalangiku. Biar aku tunjukkan padamu apa itu kekuatan Master Puncak tingkat 8. Ucap Sugi. Sugi menunjukkan senyuman meremehkan dan otot-ototnya menegang. Dia melompat keluar dengan energi sejati yang melingkupi seluruh tubuhnya. Kekuatan yang kuat membuat semua orang tercengang. Energi sejatinya meledak dalam satu pukulan, membentuk harimau kuat yang meraung ke arah Sugi. Mata Sugi menatap tinju ini dengan tajam dan dia berteriak marah. Energi sejati di seluruh tubuhnya berputar dengan maksimal, membuat tubuhnya yang masih dalam proses penyembuhan sulit bertahan. Pembuluh darahnya membengkak dan ekspresinya mengerikan. Namun, Rafa tidak menghindar, melainkan melompat ke depan dan mengayunkan tinju ke arah Sugi juga. Boom! Kedua pukulan itu bertabrakan. Muncul satu demi satu bekas luka di tubuh Rafa dan ada bercak darah di kulitnya. Tetapi dia masih berteriak keras untuk menggerakkan energi sejatinya. Sedetik kemudian, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Rafa terbang terbalik dan jatuh keras ke tanah. Tanah di bawah tubuhnya hancur berkeping-keping. Sementara Sugi jatuh perlahan-lahan. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi lengannya sudah patah. Ada beberapa goresan darah di lengannya. Sugi menatap Rafa yang terbaring di tanah dan berkata dengan sedikit kemarahan. Kalau bukan karena kamu itu anak angkat Pak Gary, kamu sudah mati sekarang. Tujuan Rafa maju dengan agresif dan menyerang seolah-olah akan mempertaruhkan nyawanya sampai mati barusan adalah untuk menahan Sugi dan memberikan kesempatan bagi Adril untuk kabur. Namun, bagaimana mungkin Sugi dengan gegabah membunuh seorang anak angkat Gary tak terkalahkan? Jika Adril meninggal, Gary mungkin hanya akan menyalahkan dirinya. Tetapi jika anak angkatnya meninggal, dia pasti akan diusir oleh pejabat tinggi untuk memberikan penjelasan kepada Adril. Sugi tidak berani menggunakan kekuatan penuh karena harus menjaga nyawa Rafa. Itulah sebabnya dia mengalami beberapa luka. Rafa perlahan berdiri dengan bibir yang berdarah. Dia berkata dengan ekspresi yang galak, kalian gak akan bisa menyentuh Dr. Adril, kecuali kalian melangkahi mayatku. Boom! Sugi mengayunkan kakinya dan menendang Rafa lagi. Kali ini Rafa kesulitan untuk bangkit. Sugi berkata dengan acuh, dasar nggak tahu diri. Dia berjalan menuju Adril selangkah demi selangkah seperti kucing yang memandangi tikus, sambil berkata, Adril, apa kamu sudah siap untuk mati? Saat melihat adegan itu, Yasmin menunjukkan ekspresi kejam dan antusias. Dendam antara Yasmin dan Adril sangat dalam karena Adril pernah menghinanya. Ketika kini dia melihat Adril akan mati, bagaimana mungkin dia tidak semangat? Ibu, sayangnya kamu nggak melihat kematian Adril. Tapi nggak apa-apa. Nanti kamu akan tahu seberapa besar perbedaan antara Adril dan aku sebelumnya. Ucap Yasmin dengan semangat. Bos, cepat mohon ampun. Teriak Tanto. Melihat Sugi makin mendekat, Tanto hampir menangis ketakutan. Dia berlutut di tanah dan menarik kaki Adril sambil memohon. Kumohon, minta maaflah padanya. Kamu benar-benar nggak bisa melawannya. Dia adalah Master Puncak tingkat 8. Sementara itu, di hadapan semua orang,